Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita mau bicara tentang virus corona yang menyebar pesat di Indonesia saat ini. Dan sesuai dengan arahan WHO, kita bisa memutus virus corona itu dengan cara pertama mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, menghindari percikan atau air bersin dari penderita atau orang yang karier membawa virus corona melalui mulut, hidung, dan mata. Adapun pemutusan melalui mata bisa kita pakai kacamata atau menjaga jarak ya. Kemudian yang kedua, pemutusan mengenai mulut dan hidung bisa kita pakai masker. Nah, ini contoh masker yang benar, masker N95. Kita pakai masker ini hanya satu kali. Jadi setelah kita pakai, kemudian lelah, kita buka, maka masker ini harus kita buang. Jadi masker ini hanya sekali pakai. Kita lihat, ini sebenarnya masker yang benar. Tetapi masker ini sekarang sangat sulit kita cari, menjadi barang langka, dan harganya pun melambung. Dulu waktu kita belum ada virus corona, masker ini harganya hanya sekitar 30 sampai 40 ribu isi 100. Sekarang harganya sampai 400 ribu. Jadi 10-11 kali lipat dari harga normal. Dan kalau kita pakai sekali buang, maka berapa biaya yang akan kita keluarkan. Kemudian kita akan buat modifikasi masker dari kain ya. Dari kain, ini bisa kain sisa-sisa jahitan karena ukurannya cuma segini, ataupun kain baru, silahkan aja. Tetapi ini bisa kita pakai berulang-ulang. Yang jelas pertama, masker ini kita buat 2 lapis. Dan meskipun 2 lapis, masker ini tetap belum standar. Nah, kita coba ya, kita coba. Kita lihat masih bisa ditembus oleh udara. Jadi udara bisa nembus, otomatis virus corona dan virus lain masih bisa menembus. Jadi masker ini tidak efektif. Tetapi akan kita coba memasukkan material di dalamnya sehingga masker ini menjadi efektif. Adapun material yang bisa kita masukkan ke sini, bisa lewat atas ataupun lewat samping sini ya. Itu yang pertama adalah kain-kain hazmat. Nah, ini kenal ya, seperti ini ya. Nah, ini ada di minimarket sekitar kita. Bisa kita potong sepanjang masker. Kemudian kita masukkan. Dan ini efektif. Sudah sama dengan N95, setara dengan N95 ini, sehingga kita dapat berhemat. Yang kedua, penghematannya, masker dan hazmatnya ini bisa kita cuci. Yang pertama, pencuciannya kita rendam dulu menggunakan klorin. Klorin tahu ya, klorin itu kaporit, pemutih pakaian itu, Soklin, Baiklin, dan lain-lain merek lah. Kemudian ini banyak ya contohnya ya. Contoh-contoh ini barang-barang bekas ternyata bermanfaat untuk kita manfaatkan. Ini beberapa contoh ya. Ini kemudian maskernya ini yang tadi saya bilang bisa dicuci. Kemudian material yang kedua, kita bisa pakai tisu. Kita bisa pakai tisu dimasukkan di sini, kira-kira kurang lebih 3 lapis. Nanti kita dobelkan. Yang pertama kita hitung Pak ya, 1, kemudian 2, kemudian 3. 3 lapis tisu. Kemudian kita lipat. Karena kita lipat maka dia menjadi 6 lapis. Kita ukur panjangnya sesuai dengan panjang masker. Ya, kita masukkan.
Oke, setelah masuk kita coba apakah bisa ditembus oleh udara, dan apabila tidak bisa ditembus oleh udara maka dia akan setara tidak bisa ditembus oleh virus. Jadi 3 lapis dikali 2 karena dilipat tadi tidak tembus, tapi apabila kurang yakin bisa ditambah lagi 1 atau 2 lapis lagi, kemudian kita buang tisunya. Jadi kalau tisunya kita buang maka maskernya bisa kita cuci. Yang pertama, kalau masker ini ngucinya bisa dikucek tadi ya, diingat ya. Tapi kalau yang hazmat ini jangan dicuci, karena kalau dicuci kucek lama-lama rusak daya saringnya tadi. Jadi ini cukup digosok. Yang pertama direndam, kemudian dimasukkan ke air sabun. Ingat bahwa virus corona mati oleh klorin dan sabun serta deterjen. Itu jadi cara kita menyiasati mencari mahalnya masker N95 menggunakan masker kain yang kita tambahkan material. Dan kita berdoa semoga virus corona atau pandemi corona segera berlalu dari Indonesia. Semoga kita semua diselamatkan dari virus corona dengan berupaya mencegah menggunakan masker, kacamata, dan cuci tangan pakai sabun. Semoga kita semua diselamatkan. Amin.